Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Zulina Raulia, NRP aku C1190041 dari kelas 2A Manajemen Institut Koperasi Indonesia. Dengan adanya tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai pembuatan video tentang dampak positif dan negatif dari COVID-19 di lingkungan sekitar, hari ini aku mau ceritain dampak positif dan negatif dari COVID-19 di lingkungan sekitar rumahku. Nah, semenjak adanya COVID-19 ini diberlakukan work from home, belajar dari rumah, pokoknya semua kegiatan dilakukan di rumah aja. Nah, itu semua berdampak pada banyak tempat. Salah satunya berdampak pada tempat-tempat yang ada di sekitar rumahku. Nah, rumahku ini berada di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Kebetulan rumahku ini dekat banget sama alun-alun Ciparai dan Pasar Ciparai. Hari ini aku mau mulai cerita dari alun-alun Ciparai. Alun-alun Ciparai sendiri, waktu pertama adanya COVID-19 ini, jalan raya di sekitar alun-alun Ciparai itu, intensitas kendaraan yang lewat, baik mobil maupun motor, itu benar-benar berkurang banget intensitasnya. Dan dampak positifnya menurut aku, polusi udara jadi berkurang. Tapi dampak negatifnya menurut aku sih lebih berasa kalau malam, karena kan jalanan sepi ya, jadi kalau mau keluar malam, ada kepentingan keluar malam itu tuh jadi lebih takut karena sepi jalanan, gak seramai biasanya. Udah gitu, di alun-alun Ciparai itu kan biasanya banyak banget tukang dagang, mau tukang dagang minuman ataupun tukang dagang makanan, benar-benar banyak banget tukang dagang. Nah, waktu awal COVID-19 ini, pedagang-pedagang yang biasanya dagang di alun-alun Ciparai itu sempat gak dagang dulu. Nah, menurut aku dampak positif dari hal itu, mereka jadi punya lebih banyak waktu, pedagang-pedagangnya itu jadi punya lebih banyak waktu di rumah bareng keluarganya. Tapi dampak negatifnya, mereka jadi tidak punya penghasilan, karena kan biasanya dagang dapat penghasilan, terus tiba-tiba beberapa waktu nggak dagang jadi nggak punya penghasilan. Tapi itu semua, jalanan sepi, terus tukang dagang pada nggak jualan dulu, itu waktu awal-awal COVID-19. Kalau sekarang nih, terutama habis lebaran, itu tuh udah hampir kayak biasanya, udah banyak tukang jualan yang jualan di alun-alun Ciparai, udah banyak kendaraan yang lewat juga di jalan raya, baik mobil maupun motor. Tapi bedanya, sekarang itu warga-warga yang keluar rumah itu hampir semuanya itu pakai masker. Biasanya kan sebelum COVID nggak pakai masker ya, tapi sekarang karena diharuskan untuk memakai masker, banyak warga yang memakai masker kalau keluar rumah. Cuma memang belum semua, tapi hampir semua sudah memakai masker. Nah, lanjut lagi ke Pasar Ciparai. Pasar Ciparai ini waktu pertama adanya COVID-19 itu jam bukanya jadi dicepetin. Yang pertama kali itu hanya diperbolehkan buka sampai jam 11 siang. Lalu maju lagi jadi jam 2 siang sampai akhirnya tanggal berapa kemarin aku lupa, itu boleh buka seperti biasanya. Nah, dampak positifnya sendiri menurut aku sama kali ya, kayak pedagang-pedagang di alun-alun Ciparai, pedagang-pedagang di pasar pun dampak positifnya bisa punya waktu lebih lama bareng keluarganya. Tapi dampak negatifnya sendiri, penghasilan mereka berkurang. Mungkin dari yang biasanya bisa buka lebih lama penghasilannya segini, terus tiba-tiba jam bukanya itu jam tutupnya itu dimajuin, jadi penghasilannya menurun, mungkin kayak gitu. Nah, untuk di pasar sendiri, yang aku lihat itu tuh kalau di pasar sama masih warga-warganya yang ke pasar masih pada pakai masker, pedagangnya juga pakai masker. Cuma untuk pemberlakuan social atau physical distancing kayaknya kalau di pasar kurang ya, belum, karena kan mungkin pembelinya banyak, tapi kan ya yang namanya di pasar kan gimana ya, tempatnya terbatas, jadi sulit untuk kalau berjauh-jauhan yang terlalu jauh. Jadi kalau di pasar ya kayak gitu, kayak seperti biasanya kalau ke pasar. Jadi kalau untuk di pasar itu, kalau masalah jarak ya masih sama kayak biasanya, cuma kalau untuk penggunaan masker itu
udah hampir semua warganya itu pada pakai masker, walaupun ada beberapa yang kadang nggak pakai masker. Nah, itu pemberlakuan jam pasar buka itu dibatasinya hanya pas awal-awal COVID aja. Terus mulai buka, bisa buka seperti biasa, jam bukanya itu aku lupa tanggal berapa kemarin, cuma baru-baru ini. Lanjut lagi ke masjid. Jadi di rumahku ini ada beberapa masjid. Nah, biasanya itu di masjid-masjid itu ada kegiatan pengajian, entah itu pengajian anak-anak, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, pengajian pemuda. Tapi semenjak adanya COVID-19 ini, pengajian itu tuh ditiadakan dulu untuk sementara. Nah, untuk sholat berjamaah sendiri di masjid di lingkungan rumahku itu masih sholat berjamaah, cuma ada ketentuan-ketentuannya. Aku lupa ketentuan-ketentuannya apa aja. Kalau nggak salah itu salah satunya harus sehat. Jadi harus benar-benar sehat. Jadi kalau misalkan batuk sedikit atau apa sedikit itu kurang sehat sedikit aja itu nggak boleh. Jadi harus yang benar-benar sehat. Dan kalau nggak salah yang diperbolehkan sholat berjamaah itu tuh bapak-bapak, hanya bapak-bapak yang sehat. Jadi anak-anak dan ibu-ibu itu sholatnya di rumah aja. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, untuk sholat id, kemarin sholat id itu tuh kalau di lingkungan sekitar rumahku itu masih sholat id berjamaah. Mau bapak-bapak dan ibu-ibu itu diperbolehkan untuk sholat id berjamaah di masjid. Tapi itu kembali lagi ke warganya sendiri. Untuk warga yang mau sholat id ke masjid boleh. Untuk yang ingin di rumah aja ya di rumah aja. Tapi kebanyakan untuk lebaran kali ini banyak warga yang memilih untuk di rumah aja. Jadi lebaran kali ini itu beda banget sama lebaran sebelumnya. Yang biasanya pagi-pagi itu warga-warga udah jalan bareng-bareng untuk sholat id di masjid. Tapi tahun ini cuma sedikit warga yang memutuskan untuk sholat id di masjid. Terus udah gitu, di lingkungan rumahku ini biasanya kalau misalkan kan yang namanya lebaran pasti ada yang mudik dan ada yang nggak mudik. Nah, untuk yang mudik ya mungkin mudik di lebaran sebelumnya ya, sebelum ada COVID. Tapi kan sekarang emang nggak boleh, nggak diperbolehkan untuk mudik. Nah, biasanya di lingkungan sekitar rumahku ini untuk warga-warga yang tidak mudik, biasanya itu tuh kalau lebaran kita silaturahmi, saling datang ke rumah-rumah gitu. Tapi untuk lebaran kali ini, walaupun tidak ada mudik karena adanya COVID-19, jadi tidak ada silaturahmi datang ke rumah-rumah. Jadi di rumah itu yang silaturahmi ya cuma keluarga-keluarga dekat aja. Untuk keluarga jauh, tetangga-tetangga, teman-teman semuanya itu silaturahmi atau maaf-maafannya cukup lewat online, lewat video call, lewat telepon, lewat chat. Jadi beda ya rasanya. Yang biasanya silaturahmi itu bisa langsung, tapi sekarang terbatas jarak. Ya sebenarnya yang namanya silaturahmi sama aja sih, mau langsung mau lewat online, yang penting kan niatnya baik untuk silaturahmi. Cuma kan beda ya rasanya. Yang biasanya bisa ketemu langsung, bisa peluk, bisa salim, sekarang tuh cuma bisa lewat online. Bahkan secara langsung pun sama keluarga-keluarga deket mungkin sekarang beberapa ya salaman pun kan karena nggak boleh, jadi kita salamannya kayak gini. Jadi dampak apa ya, dampak kalau menurut aku sendiri dampak positifnya dari ini semua mungkin kita jadi jadi lebih sehat mungkin ya. Karena nggak lebih sehat sih, maksudnya lebih bisa nyimpan energi di rumah, karena kan di rumah aja mungkin biasanya capek keluar rumah terus. Tapi semenjak adanya COVID-19 ini kita di rumah aja, jadinya lebih bisa nyimpan tenaga, nyimpan energi. Terus untuk dampak negatifnya sendiri mungkin yaitu silaturahminya cuma bisa lewat online, nggak bisa secara langsung.
Nah, itu cerita dari aku tentang dampak positif dan negatif dari COVID-19 di lingkungan sekitar rumah aku yang aku rasain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.